Asia kembali dibuat gempar. Respon sangat mengejutkan pelatih ternama Asia Hajime Moriyasu setelah coach Shin Tae-yong terang-terangan di hadapan media ternama Asia ungkap fakta mencengangkan. Soal pemecatan mendadak dan penuh kejanggalan dari PSSI kepadanya, sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, memang Hajime Moriyasu sangat apresiasi besar peran Shin Tae-yong pada sepak bola Indonesia menjadi sebagus ini. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah timnas Indonesia lolos Piala Dunia dengan segala keputusan kontroversial yang ada? Tonton video hingga selesai dan simak ulasan menariknya hanya di sini. Kejutan besar bikin gempar. Gak disangka, di luar dugaan pelatih anyar timnas, Patrick Kluivert tiba-tiba mengambil keputusan mengejutkan yang membuat seluruh fans timnas Indonesia terkejut. Dua pemain kesayangan Shin Tae-yong, Ragnar Orotmangoen dan Justin Hubner resmi dicoret dari skuad untuk laga super krusial versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan besarnya tak pernah terduga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana dampak besarnya bagi hasil versus Australia mendatang? Simak semua detailnya di sini. Bikin gempar semua fans timnas. Jairo Riedewald berikan respon super mengejutkan dan penuh semangat jelang perkuat timnas Indonesia. Bahkan sampai belak-belakan singgung target besar lolos Piala Dunia 2026 yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan fans. Apa sebenarnya langkah besar yang akan dibawa pemain keturunan Belanda ini ke dalam perjuangan tim Garuda? Dan benarkah Jairo bisa menjadi game changer di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ini dia berita selengkapnya. Langsung hebohkan grup C. Timnas Indonesia tak bisa santai lagi. Pelatih timnas Australia Tony Popovic tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan kayak gini. Demi meraih kemenangan di kandang sendiri melawan timnas Indonesia Maret mendatang. Skuad Socceroos tak mau sia-siakan peluang main di kandang demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pelatih anyar Patrick Kluivert dipastikan tak bisa lagi berleha-leha, semua tim di grup C masih punya kesempatan dan lakukan banyak perbaikan tak hanya Indonesia. Mengancam ambisi timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Breaking news bikin geger fans timnas. Gak disangka pemain andalan Coach Nova di timnas U17, Matthew Baker mendadak pamit dari TC Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Ternyata ada alasan mengejutkan di balik keputusannya yang bisa bikin semua orang kaget dan bingung. Langsung menyisakan banyak pertanyaan tentang masa depannya di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Langsung bikin geger sepak bola nasional. Hasil mengejutkan muncul dari laga timnas Indonesia U17 yang tampil gacor di bawah asuhan Coach Nova. Membantai-bantai telak dengan skor fantastis 13-0 versus KKS Jateng asuhan Coach Justin. Semuanya langsung heboh gaya total football yang diusung, malah disebut tak sebanding dengan kualitas ala Coach Shin Tae-yong. Wah ini, manakah yang benar sebelumnya? Total football yang katanya gaya main terbaik di dunia, atau filosofi ala Shin Tae-yong yang selama ini ada di timnas muda Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Misteri besar yang bikin penasaran. Hingga saat ini PSSI masih belum berani mengungkapkan siapa sosok direktur teknik baru yang sangat dinantikan publik. Memunculkan spekulasi heboh tentang alasan dibalik penundaan ini. Apakah karena proses negosiasi yang rumit atau ada nama besar yang mengejutkan sedang disiapkan? Apa sebenarnya rencana besar PSSI selanjutnya untuk timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Asia kembali dibuat gempar. Respon sangat mengejutkan pelatih ternama Asia Hajime Moriyasu setelah coach Shin Tae-yong terang-terangan di hadapan media ternama Asia ungkap fakta mencengangkan. Soal pemecatan mendadak dan penuh kejanggalan dari PSSI kepadanya, sudah sangat saya tunggu.
Di sisi lain, memang Hajime Moriyasu sangat apresiasi besar peran Shin Tae-yong pada sepak bola Indonesia menjadi sebagus ini. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah timnas Indonesia lolos Piala Dunia dengan segala keputusan kontroversial yang ada? Tonton video hingga selesai dan simak ulasan menariknya hanya di sini. Setelah Coach Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan fakta mencengangkan mengenai pemecatannya mendadak dan penuh kejanggalan oleh PSSI. Asia bisa dibuat gempar jika pelatih ternama asal Jepang Hajime Moriyasu memberikan respon terkait pemecatan tersebut. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yang dikenal dengan sikap profesionalnya memberi apresiasi besar kepada Shin Tae-yong, menganggapnya sebagai pelatih yang luar biasa. Moriyasu menilai Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut Moriyasu, kualitas pelatih asal Korea Selatan ini sudah tidak diragukan lagi, baik di level domestik maupun internasional. Moriyasu menekankan bahwa Shin Tae-yong telah berperan besar dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dan mengakui bahwa kontribusinya sangat berarti bagi kemajuan tim Garuda. Dia adalah pelatih yang sangat hebat, saya sudah berbicara dengannya dan sangat menghormati apa yang telah dia capai, ucap Moriyasu. Moriyasu juga menambahkan bahwa pengalaman Shin Tae-yong dalam membawa Korea Selatan ke Piala Dunia dan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas tim Indonesia membuktikan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih dengan kualitas top. Dia telah membantu sepak bola Indonesia menjadi lebih kuat dan saya sangat menghormatinya, lanjut Moriyasu. Indonesia menurut Moriyasu kini memiliki kekuatan luar biasa dengan banyak pemain naturalisasi yang aktif bermain di Eropa. Indonesia memiliki kecintaan luar biasa terhadap sepak bola dan tim mereka semakin kuat, ujar Moriyasu. Sementara itu, Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pemecatannya yang mendadak oleh PSSI. Keputusan yang diambil oleh pihak PSSI ternyata meninggalkan tanda tanya besar dan membuat banyak pihak terkejut. Keputusan tersebut dikritik oleh banyak pihak. Di sisi lain, Shin Tae-yong tetap dihormati oleh pelatih seperti Hajime Moriyasu yang memuji sepak terjangnya dalam mengangkat kualitas timnas Indonesia. Kejutan besar bikin gempar. Gak disangka, di luar dugaan pelatih anyar timnas, Patrick Kluivert tiba-tiba mengambil keputusan mengejutkan yang membuat seluruh fans timnas Indonesia terkejut. Dua pemain kesayangan Shin Tae-yong, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner resmi dicoret dari skuad untuk laga super krusial versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan besarnya tak pernah terduga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana dampak besarnya bagi hasil versus Australia mendatang? Simak semua detailnya di sini. Langkah mengejutkan datang dari pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang resmi mencoret dua pemain andalan era Shin Tae-yong, yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga timnas Indonesia versus Australia di match day ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Kedua pemain tersebut dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen telah mengumpulkan 2 kartu kuning dalam 6 pertandingan di babak ketiga grup C. Sementara Justin Hubner juga mendapat 2 kartu kuning saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024. Tanpa mereka, Kluivert harus menghadapi Australia tanpa kekuatan penuh, yang tentu menjadi pukulan besar. Kehilangan 2 pemain ini jelas menambah tantangan besar bagi Patrick Kluivert. Jika Ragnar Oratmangoen bisa dimainkan, lini depan timnas Indonesia akan lebih tajam, terutama dengan kedatangan Ole Romeni yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hubner juga menjadi andalan utama jika Mads Hilgers belum pulih dari cedera pada Maret 2025. Meski begitu, kedua pemain ini kemungkinan akan kembali dipanggil untuk pertandingan melawan Bahrain pada matchday 8 pada 25 Maret 2025. Jadi, meski absen melawan Australia, mereka masih bisa memberi kontribusi besar di laga selanjutnya. Kini harapannya adalah pemain-pemain yang dipilih Kluivert untuk menggantikan mereka bisa menunjukkan performa terbaik.
Timnas Indonesia sangat membutuhkan hasil optimal untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert sendiri menargetkan 4 poin dari 2 laga mendatang, 1 poin dari Australia dan 3 poin saat menghadapi Bahrain. Tantangan terbesar adalah 2 laga awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian bermain di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal 4 angka dari 2 pertandingan itu, kata Kluivert. Kini perhatian tertuju pada hasil dari 2 laga ini. Timnas Indonesia harus menunjukkan mental juara jika ingin mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Akankah Patrick Kluivert bisa membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan mengatasi tantangan besar ini? Kita tunggu aksi seru dari tim Garuda di 2 laga krusial tersebut. Bikin gempar semua fans Timnas. Jairo Riedewald berikan respon super mengejutkan dan penuh semangat jelang perkuat Timnas Indonesia. Bahkan sampai belak-belakan singgung target besar lolos Piala Dunia 2026 yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan fans. Apa sebenarnya langkah besar yang akan dibawa pemain keturunan Belanda ini ke dalam perjuangan tim Garuda? Dan benarkah Jairo bisa menjadi game changer di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ini dia berita selengkapnya. Nama Jairo Riedewald kini menjadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, serta pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran Riedewald disebut sebagai tambahan penting bagi kekuatan Timnas Indonesia. Riedewald digambarkan sebagai kepingan puzzle yang selama ini dicari untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Tom Haye, gelandang andalan Timnas Indonesia, akhirnya akan memiliki tandem yang sepadan untuk bekerja sama di lapangan. Sebagai pemain berpengalaman, Riedewald memiliki rekam jejak impresif. Rumor mengenai naturalisasi Riedewald semakin kuat pada November 2024 setelah ia secara terbuka memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Melalui pesan langsung di Instagram kepada akun pemain keturunan, Riedewald menyampaikan rasa kagumnya setelah menyaksikan kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sebuah hasil luar biasa menempatkan Timnas Indonesia dalam posisi tepat untuk mengukir sejarah, yakni lolos Piala Dunia 2026, tulisnya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald dijadwalkan menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025. Laga pertamanya diperkirakan terjadi saat Indonesia bertandang ke markas Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran Riedewald dinilai akan menjadi salah satu kunci di era pelatih Patrick Kluivert. Apapun formasi yang diterapkan, posisi starter hampir dipastikan akan diberikan kepada gelandang berbakat ini. Kehadiran Jairo Riedewald di Timnas Indonesia tidak hanya menambah kualitas di lini tengah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi tim Merah Putih untuk melangkah lebih jauh di panggung internasional. Aksi perdananya bersama Timnas Indonesia sangat dinantikan oleh publik sepak bola tanah air. Langsung hebohkan Grup C. Timnas Indonesia tak bisa santai lagi. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan kayak gini. Demi meraih kemenangan di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia Maret mendatang, skuad Socceroos tak mau sia-siakan peluang main di kandang demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pelatih anyar Patrick Kluivert dipastikan tak bisa lagi berleha-leha. Semua tim di Grup C masih punya kesempatan dan lakukan banyak perbaikan, tak hanya Indonesia. Mengancam ambisi Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia harus waspada. Timnas Australia memutuskan mengambil langkah mengejutkan demi mengamankan kemenangan di kandang sendiri saat menjamu Timnas Indonesia.
Pelatih Australia Tony Popovich berencana merekrut pemain baru untuk memperkuat skuadnya jelang pertandingan penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dipastikan menjadi momen krusial bagi Socceroos. Tak hanya menjamu timnas Indonesia, Australia juga akan bertandang ke markas Cina di Stadion Hangzhou Sports Park pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua laga tersebut, Popovich menyatakan bahwa dirinya tengah mengincar pemain baru yang dinilai bisa meningkatkan performa tim. Kami mungkin akan merekrut pemain baru, tetapi mereka harus layak untuk bergabung dengan Socceroos, tegas pelatih berusia 51 tahun itu. Popovich mengungkapkan bahwa sebelumnya dia telah melakukan sejumlah perubahan dalam skuadnya. Beberapa nama seperti Jason Gria dan Hayden Matheus mendapat kesempatan bermain dalam laga sebelumnya, termasuk ketika melawan Bahrain. Jason Gria kembali bermain setelah debut 8 tahun lalu dan Hayden Matheus, pemain muda berusia 20 tahun, tampil melawan Bahrain, ujarnya. Meski percaya diri dengan perubahan ini, Popovich menegaskan bahwa pemain baru yang direkrut harus sesuai dengan gaya permainan yang ia inginkan. Kami terbuka untuk mendatangkan pemain baru, tetapi mereka harus cocok dengan gaya permainan yang kami terapkan, tambahnya. Saat ini Australia berada di posisi kedua klasemen sementara grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 poin dari timnas Indonesia di posisi ketiga. Dengan Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin, persaingan untuk posisi kedua masih sangat ketat. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama memiliki 6 poin, yang artinya peluang untuk menyalip Australia tetap terbuka lebar. Situasi inilah yang memaksa Socceroos untuk tampil habis-habisan di 4 laga sisa mereka demi memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Popovich mengaku aktif mencari pemain yang bisa menjadi kekuatan baru bagi Australia. Harapannya wajah-wajah baru ini mampu memberikan kejutan di sisa laga grup C. Kami sedang mencari. Setiap saat seseorang bisa tampil hebat dan mengejutkan semua orang untuk masuk ke Socceroos, ungkap mantan pemain timnas Australia itu. Langkah agresif yang diambil Australia menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mengambil risiko menghadapi timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert harus segera menyusun strategi matang untuk menghadapi serangan penuh dari Socceroos di Sydney nanti. Akankah timnas Indonesia mampu bertahan dari ancaman besar ini? Semua mata kini tertuju pada duel sengit grup C yang bisa menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news bikin geger fans timnas. Gak disangka pemain andalan Coach Nova di timnas U17, Matthew Baker mendadak pamit dari TC Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Ternyata ada alasan mengejutkan di balik keputusannya yang bisa bikin semua orang kaget dan bingung. Langsung menyisakan banyak pertanyaan tentang masa depannya di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Kejutan besar datang dari pemain andalan Coach Nova di timnas U17 Indonesia, Matthew Baker, yang mendadak pamit dari TC Timnas U20 Indonesia asuhan Indra Syafri. Keputusan ini menggegerkan para fans dan mengundang rasa penasaran. Matthew Baker dipastikan tak akan bergabung dengan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar Februari mendatang. Matthew Baker yang sebelumnya masuk dalam daftar 34 pemain yang dipanggil untuk Piala Asia U20 ternyata menghadapi konflik kepentingan yang membuatnya harus mundur dari timnas U20. Menurut unggahannya di Instagram Stories, Matthew berterima kasih kepada pelatih Indra Syafri atas kesempatan yang diberikan, namun ada aturan usia yang membuatnya tak bisa tampil di Piala Asia U20. Hal ini membuka peluang besar baginya untuk tetap tampil bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 3 hingga 20 April 2025. Matthew yang baru berusia 15 tahun ini mengungkapkan bahwa meskipun promosi ke timnas U20 berjalan tidak mulus, ia berkomitmen untuk kembali ke timnas U17 Indonesia dan siap berlaga di Piala Asia U17 2025.
Keputusan ini tentunya sangat mengejutkan banyak pihak, mengingat betapa besarnya harapan untuk melihatnya bersaing di Piala Asia U20 bersama tim yang dipimpin Indra Syafri. Karena konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan dengan timnas U20. Namun hal ini memastikan saya dapat bermain untuk timnas U17 Indonesia di Piala Asia, ujar Matthew dalam unggahan Instagram Stories-nya. Meskipun harus pamit, Matthew Baker tetap memberikan doa terbaik untuk timnas U20 Indonesia dan berharap mereka bisa meraih kesuksesan di Piala Asia, bahkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Ia juga memberikan kode bahwa dirinya akan segera kembali meskipun belum ada kepastian mengenai tujuannya. Semoga sukses di Piala Asia dan selamat berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Matthew Baker kini dipastikan akan segera bergabung dengan timnas U17 Indonesia yang juga tengah menjalani pemusatan latihan di Bandung. Dengan pamitnya Matthew Baker, pelatih Indra Syafri tentu harus mencari strategi baru untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan pemain muda berbakat ini. Sementara itu, timnas U17 Indonesia mendapat tambahan kekuatan besar dalam persiapan mereka menuju Piala Asia U17 2025. Langsung bikin geger sepak bola nasional. Hasil mengejutkan muncul dari laga timnas Indonesia U17 yang tampil gacor di bawah asuhan Coach Nova. Membantai-bantai telak dengan skor fantastis 13-0 versus KKS Jateng asuhan Coach Justin. Semuanya langsung heboh gaya total football yang diusung, malah disebut tak sebanding dengan kualitas ala Coach Shin Tae-yong. Wah ini, manakah yang benar sebelumnya? Total football yang katanya gaya main terbaik di dunia, atau filosofi ala Shin Tae-yong yang selama ini ada di timnas muda Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Timnas Indonesia U17 menjalani pertandingan melawan KKS Jateng di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat 17 Januari 2025. Pertandingan ini merupakan bagian dari agenda pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 3 hingga 20 April. Pertandingan ini memiliki format unik karena dibagi menjadi 3 babak dengan setiap babak berdurasi 30 menit. Babak pertama, timnas U17 menang dengan skor 3-0. Babak kedua, kemenangan semakin besar dengan skor 7-0. Babak ketiga, timnas U17 kembali unggul dengan skor 3-0. Dengan hasil tersebut, total skor pertandingan adalah 13-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U17 atas KKS Jateng. Laga ini merupakan bagian dari tahap pertama pemusatan latihan yang dilakukan di Bandung. Anak asuh Nova Arianto memanfaatkan laga ini untuk mengasah kerja sama tim dan menguji strategi yang akan digunakan pada Piala Asia U17 2025. Setelah TC tahap pertama selesai, tahap kedua akan dilaksanakan pada Februari 2025 di kota lain. Tujuan TC ini adalah memastikan kesiapan fisik, mental, dan taktik pemain menghadapi turnamen besar. KKS Jateng adalah program pengembangan bakat muda sepak bola dengan nama Korea-Korea Selecao. Program ini melibatkan pemain-pemain muda yang diseleksi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Keunikan dari program ini adalah proses seleksi yang bertahap. Para pemain yang lolos seleksi lanjutan akan dibawa ke Portugal untuk mendapatkan pelatihan sepak bola bersama legenda sepak bola, Abel Xavier. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi pemain berbakat yang dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Kemenangan besar timnas U17 Indonesia atas KKS Jateng menjadi awal yang baik dalam rangkaian persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Dengan TC tahap kedua yang segera digelar, harapan besar tertuju pada timnas U17 untuk tampil maksimal dan membawa nama baik Indonesia di kompetisi mendatang. Misteri besar yang bikin penasaran. Hingga saat ini PSSI masih belum berani mengungkapkan siapa sosok direktur teknik baru yang sangat dinantikan publik. Memunculkan spekulasi heboh tentang alasan dibalik penundaan ini.
Apakah karena proses negosiasi yang rumit atau ada nama besar yang mengejutkan sedang disiapkan? Apa sebenarnya rencana besar PSSI selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Publik sepak bola Indonesia tampaknya harus bersabar lebih lama untuk mengetahui siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI, jabatan yang hingga kini masih kosong. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Indra Syafri, tetapi ia kini fokus melatih Timnas U20 Indonesia hingga tahun 2027. Posisi tersebut sempat diisi oleh Frank Wormuth, pelatih asal Jerman, yang mundur pada Desember 2023. Namun setahun berlalu belum ada pengganti untuk Wormuth, seolah PSSI kesulitan menemukan sosok yang tepat. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru di awal 2025 memberikan angin segar. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menjadi Dirtek. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan terkait Dirtek akan bergantung pada diskusi dengan Patrick Kluivert. Sempat beredar rumor bahwa posisi Dirtek akan diisi oleh legenda sepak bola Belanda, Louis van Gaal, tetapi kabar tersebut dibantah oleh berbagai pihak. Salah satu alasan van Gaal dianggap kurang cocok adalah karena tugas Dirtek di PSSI memerlukan perjalanan ke berbagai wilayah Indonesia untuk menyosialisasikan filosofi sepak bola nasional, sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan profil van Gaal. Erick Thohir memastikan akan berdiskusi dengan Patrick Kluivert terkait kandidat yang tepat untuk jabatan tersebut. Kluivert sendiri baru akan mulai bertugas melatih Timnas Indonesia pada Februari 2025 setelah terlebih dahulu memantau kompetisi lokal. Direktur Teknik PSSI memiliki tugas strategis terutama dalam menciptakan dan menyebarkan filosofi sepak bola Indonesia ke seluruh lapisan tim nasional. Erick Thohir menekankan bahwa Dirtek yang baru akan memiliki tanggung jawab besar, terutama untuk Timnas U17, U20, dan U23 Indonesia. Agenda kita di tahun 2025 sangat padat, mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga berbagai turnamen kelompok umur seperti Piala Asia U17, Piala Asia U20, Piala Dunia U17, Piala Dunia U20, dan SEA Games, ujar Erick. Ia menambahkan, saya akan meminta direktur teknik yang baru untuk fokus pada pengembangan dan keberhasilan Timnas U70, U20, dan U23 Indonesia. Dengan semakin banyaknya elemen Belanda dalam sepak bola Indonesia, mulai dari pemain keturunan hingga staf pelatih, spekulasi muncul bahwa kandidat Dirtek juga berasal dari Belanda. Sosok yang diharapkan bukan hanya kompeten, tetapi juga mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik di tingkat internasional. Kehadiran direktur teknik yang baru diharapkan dapat membantu menyelaraskan visi dan strategi tim nasional Indonesia di tengah padatnya jadwal kompetisi pada tahun 2025. Apakah sosok yang ditunggu-tunggu ini kembali akan datang dari Belanda? Hanya waktu yang bisa menjawab.